Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat, ceria, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, marilah hari ini Bu Eni akan menjelaskan tentang tema 6 subtema 2, yaitu membangun masyarakat sejahtera. Sebelum kita masuk ke materi membangun masyarakat yang sejahtera, marilah kita berdoa dulu, semoga ilmu kita bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Anak-anakku yang soleh dan solihah, kamu siapkan bukunya ya. Jangan lupa buku penanya silakan dibuka, buku pena ya. Yuk langsung kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga kita manfaat ya Allah. Bu Eni hari ini akan menerangkan subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, yang di buku Bupena halaman 33, yaitu menentukan kalimat utama dalam teks non-fiksi. Kalian masih ingat kalimat utama itu apa sih? Kalimat utama yaitu merupakan kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Kalimat utama memudahkan kita mengetahui inti dari sebuah teks. Nah, untuk menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, kita dapat membaca seluruh isi teks. Setelah itu, kita dapat mencatat informasi penting yang ada di dalam teks. Nah, itu ada, saya beri contoh ya. Kamu temukan kalimat utamanya. Ya, dilihat situ. Air banyak dimanfaatkan sebagai media kebersihan. Misalnya, dalam kegiatan sehari-hari, manusia menggunakan air untuk membersihkan badan. Membersihkan alat masak dan juga membersihkan rumah. Membersihkan badan termasuk usaha untuk menjaga kesehatan diri. Nah, setelah itu bagaimana? Kalian sudah bisa menemukan kalimat utamanya? Ya, jadi kamu bisa menemukan kalimat utamanya, yaitu manfaat dari air. Yuk, kita langsung masuk ke halaman 34. Silakan dibuka bukunya halaman 34 yang PPKN sebagai hak sebagai warga negara Indonesia. Masih ingat juga ya tentang hak yang kemarin sudah saya jelaskan. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan menggunakannya tergantung kepada kita sendiri. Hak-hak sebagai warga negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 itu dibuat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, di situ contohnya ada Pak Polisi, ada orang yang menggunakan sepeda, ada anak sekolah, itu contohnya siapa itu? Pakai baju pramuka, ada Dana, ada Ega. Lah di situ contoh hak untuk mendapatkan perilaku yang adil di dalam hukum. Kalau kita mau menyeberang lewat di zebra cross, Pak Polisinya menyeberangkan, maka pengguna jalan yang lainnya harus menghormati, harus berhenti dulu. Jadi perilakunya adil. Siapa yang jalan, siapa yang menyeberang harus adil semua. Nah, setelah kalian tahu hak-hak warga negara Indonesia, maka sebutkan hak-hakmu sebagai warga negara Indonesia itu apa saja. Silakan disebutkan sendiri ya. Nah, langsung lagi sekarang, yaitu cinta tanah air. Dibuka buku bupenanya halaman 37, yaitu cinta tanah air. Yuk kita bahas halaman 37. Cinta tanah air
Apa sih cinta tanah air? Kalian tahu kan cinta tanah air? Cinta tanah air itu merupakan rasa rela berkorban demi kepentingan bangsa serta bangga terhadap keberagaman budaya Indonesia. Nah, rasa cinta tanah air merupakan kita senantiasa mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Berikut sikap-sikap yang menunjukkan rasa cinta tanah air. Silakan disimak di situ ya. Yang pertama, misalkan apa saja di situ. Bisa yang lain, boleh di buku halaman 37 itu juga ada sikap yang menunjukkan rasa cinta tanah air. Mungkin ada lagi sikap-sikap yang menunjukkan rasa cinta tanah air. Yang pertama, misalnya mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat asing. Jadi diperkenalkan ya. Budaya Indonesia kan banyak sekali, kita perkenalkan. Oh, ini loh tari Bali kayak gini. Oh, ini loh reog, dari mana reog itu kayak gini, dan lain sebagainya. Yang kedua, mempelajari budaya daerah. Mempelajari budaya daerah lain dengan penuh semangat. Jadi kita harus belajar budaya, kita gali, kita lestarikan, jangan sampai kita lupakan. Harus kita tetap mempelajari budaya daerah dengan penuh semangat. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati antar masyarakat. Jadi kita saling menghargai dan menghormati, tidak boleh bertengkar. 4. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain saat musyawarah atau diskusi kelompok. Jadi kita harus menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah, karena musyawarah itu menghasilkan mufakat. Jadi kalau teman kita ada yang punya ide ini dan ini, itu kita tidak boleh kita harus tidak boleh menentang. Jadi kita rembukkan mana yang terbaik. Perbedaan itu biasa. Jadi jangan saling bertengkar karena perbedaan. Di situ terus tugasnya yang ayo berlatih itu halaman 37, silakan dikerjakan di kertas folio ya. Yang ayo berlatih 1-5 dikerjakan di kertas folio. Lanjut lagi. Kembali lagi untuk halaman 39. Bu Pena halaman 39. Temanya tetap masih kalimat utama. Masih ingat dengan kalimat utama yang kemarin ya? Kalimat utama terdapat pada setiap paragraf atau suatu teks. Jadi kalimat utama itu selalu ada di setiap paragraf dalam satu teks. Kalimat utama tersebut akan dikembangkan menjadi paragraf dengan menambahkan kalimat-kalimat penjelas. Nah, di situ ada tugas di situ halaman 39. Setelah kamu baca, di situ kamu baca ya. Jadi setiap paragraf itu kalian pasti menemukan kalimat utamanya. Nah, dalam kalimat utama tersebut akan dikembangkan menjadi paragraf dengan menambahkan kalimat-kalimat penjelas. Di situ ada mencegah penyakit dengan imunisasi. Silakan dibaca dan dikerjakan. Kalau yang ini langsung di buku Bu Pena. Halaman 39 langsung di Bu Pena ya. 1-5 juga. Halaman 40 di Bu Pena halaman 40 di situ ada tari tunggal. Silakan dilihat bukunya halaman 40. Di situ ada tari tunggal. Nah, gambarnya tari tunggal itu kayak apa? Di situ tari tunggal. Di sini juga ada contohnya tari tunggal. Apa sih tari tunggal itu? Tari tunggal adalah tari yang dibawakan oleh suatu orang penari saja, baik penari pria atau wanita.
Jadi namanya aja tunggal, jadi cuma satu. Entah laki, entah perempuan, tapi tetap satu karena tunggal. Nah, tari tunggal sendiri itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tari tunggal ritual, tari tunggal tradisional, dan tari tunggal kreasi baru. Nah, di situ juga saya punya contoh, itu tari tunggal itu namanya. Tari tunggal apa itu? Tari kelana topeng. Ini namanya tari kelana topeng, tari tunggal yang berasal dari Yogyakarta. Dan dilihat sini tuh tari-tari ya. Ada tari gandrung, tari kelana, dan lain sebagainya. Di situ sudah ada di buku kalian ya. Silakan kalian baca. Kita lanjutkan yang Bu Pena halaman 42. Di Bu Pena halaman 42 itu membahas tentang membandingkan masa anak-anak dan remaja. Nah, kemarin yang di subtema 1 sudah saya jelaskan tentang masa anak-anak dan remaja ini. Yuk kita bahas lagi tentang gimana sih ciri-ciri fisiknya dan lain sebagainya. Coba kita lihat, membandingkan masa anak-anak dan remaja. Di situ ada gambarnya anak kecil dan ada gambarnya orang yang dewasa. Ciri-ciri fisik ciri-ciri fisik pada masa anak-anak secara perlahan akan menghilang, dan ciri-ciri fisik pada masa pubertas akan mulai tampak. Di situ, karena apa? Aktifnya hormon terkait reproduksi pada remaja menyebabkan organ reproduksi mulai dapat berfungsi dengan baik. Selain perbedaan ciri fisik, juga terdapat perbedaan pola pikir dan tingkah laku antara masa anak-anak dengan masa remaja. Sangat beda sekali. Dari yang kecil, misalkan waktu kamu kelas 1 dengan foto kamu kelas 6, pasti berbeda. Kamu kelas 1 dulu inginnya cumanya beli permen karet, sedangkan kamu sekarang kelas 6 pinginnya beli ikan cupang atau yang lainnya. Ya, itulah perbedaan, namanya anak-anak dan remaja ya, pola pikirnya juga berbeda. Di situ halaman 43 ada ayo berlatih, itu kalian kerjakan langsung di buku Bu Pena, langsung di bukunya ya. Nomor 1 sampai 4 itu kamu isi di Bu Pena. Berikutnya, menentukan gagasan utama dalam teks non-fiksi. Kalau kemarin kalimat utama, sekarang gagasan utama. Apa sih gagasan utama itu? Gagasan utama merupakan pokok pikiran setiap paragraf. Pokok pikiran setiap paragraf dapat diketahui dengan menentukan kalimat utama paragraf tersebut. Jadi kalian sudah membaca paragrafnya, kamu tentukan kalimat utama, di situ kamu akan menemukan gagasan utamanya. Nah, kalimat utama itu dapat terletak di awal paragraf, tengah paragraf, atau akhir paragraf. Ya, di situ kalian bisa membaca. Ayo temukan gagasan utama dari paragraf berikut. Saya bacakan ya. Siswa di sekolah sebagai warga sekolah tidak dapat terlepas dari kewajiban. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan agar mendapatkan hak. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan atau dipatuhi, maka akan mendapat teguran dari sekolah. Nah, apa gagasannya? Gagasan utama yaitu kewajiban sebagai anak sekolah. Ya, di situ kamu bisa membaca halaman 44. Silakan, di situ ada hak dan kewajiban sebagai pelajar.
Itu bisa kamu kerjakan tugasnya yang 1-4 langsung di buku Bu Pena juga. Sekarang kita lanjut lagi ke halaman 45. Dilihat bukunya halaman 45 ya nak. Di situ ada manfaat penemuan hak sebagai warga negara. Setiap warga negara memiliki hak yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Manfaat pemenuhan hak warga negara antara lain untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, itu contohnya. Setiap warga negara berhak atas mendapatkan pendidikan yang layak. Kayak kalian, harusnya kalian tuh mendapatkan pendidikan yang layak. Kayak apa? Kita bersekolah, kita mendapatkan ilmu. Lah ya, itu contohnya mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, sekarang dengan adanya pendidikan yang layak, maka peran siswa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu apa saja? Ada di buku Bu Pena halaman 47. Di situ ada peran siswa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu apa saja? Ayo coba kalian baca, apa saja? Tentunya yang pertama, mengembangkan rasa toleransi antar teman. Yang kedua, bermain dengan teman tanpa mempedulikan perbedaan suku, bangsa, agama, budaya. Kita tidak perlu membeda-bedakan. Kita tetap bermain dan berteman kepada siapa saja. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai antar sesama teman. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Nah, di situ ada gambarnya, itu siapa itu? Mungkin itu ada si Mbak Syifa sama Mbak Nora lagi. Wah, tapi kok satunya tidak berkerudung? Nanti saya kasih kerudung ya itu satunya. Nah, di situ membiasakan tindakan-tindakan ini dapat mencegah perpecahan enggak? Kalau berteman dengan rukun bisa menyebabkan perpecahan enggak? Nah, tentunya kalau kita rukun, kita akan tetap rukun, tidak terjadi perpecahan, sehingga NKRI tetap utuh dan terus terjaga dengan simbol NKRI harga mati. Wah, asik itu. Yuk kita lanjutkan lagi. Di situ ada tugasnya ya. Oh, di situ ada ayo berlatih. Kalian kerjakan langsung ya, halaman 48 dikerjakan langsung di buku Bu Penanya. Kita lanjutkan ke Bu Pena halaman 49, yaitu perbandingan ciri-ciri fisik remaja laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Yang minggu kemarin sudah saya bahas tentang ciri-ciri remaja dan laki-laki. Apa saja? Kita ulangi lagi biar tambah hafal ya. Ciri-ciri remaja laki-laki dan perempuan. Perbedaan ciri fisik terjadi karena terdapat perbedaan pada hormon yang mempengaruhi kematangan organ reproduksi masing-masing. Ciri fisik yang mulai tampak pada remaja laki-laki seperti jangkung mulai tumbuh. Mana jangkungmu? Nih di sini ya, yang laki-laki digerabak dewe di situ ya. Jangkungnya sudah tumbuh ndak? Sudah agak membesar ndak? Terus biasanya kumisnya mulai tumbuh. Kumisnya ada rambut-rambutnya di sini, itu namanya kumis yang baru tumbuh. Dan suaranya lebih berat. Yang biasanya halus, biasanya bilangnya Assalamualaikum. Kalau sudah dewa pubertas, maka suaranya agak berat. Assalamualaikum. Itu contohnya. Nah, sedangkan perubahan perubahan ciri-ciri fisik tersebut tidak terjadi pada perempuan. Jadi perempuan tidak ada suaranya yang besar atau tumbuh kumis atau tumbuh jangkung. Perempuan tidak ada. Yang ada cuma laki-laki loh ya.
Ayo kita lanjut lagi. Di sini ada menggali informasi dari teks non-fiksi yang ada di buku Bu Pena halaman 51. Di Bu Pena halaman 51 itu membahas untuk menggali informasi dari teks non-fiksi. Kata kunci dari sebuah paragraf dapat berupa kata atau ungkapan yang berisi informasi penting. Kita dapat membuat peta konsep dari kata kunci yang terdapat di setiap paragraf. Peta konsep tersebut menggambarkan informasi dari teks yang kita baca. Nah, di situ halaman 51 ada bacaan ya, ada paragraf di situ makanan sehat dan pertumbuhan. Untuk menggali informasi, kalian harus menemukan dari setiap paragraf ada berapa paragraf di situ? Ada 3 paragraf, dan setiap paragraf pasti memiliki kalimat utama, yaitu nanti kamu ambil kalimat utamanya sebagai kata kuncinya. Silakan dikerjakan sendiri ya, latihan soalnya di situ. Halaman 52 di Bu Pena ya, langsung di Bu Pena. Jadi ngerjakannya langsung di buku Bu Pena ya. Kita lanjut lagi untuk pembelajaran berikutnya, yaitu gerak tari kandangan. Nah, ada kandang-kandang ini. Dilihat, bukan hanya ayam aja yang punya kandang. Di sini tari juga ada kandangnya. Yuk dilihat itu, gambarnya Bu ini bagus sekali kan, tari kandang. Tadi tari topeng, sekarang tari kandang. Apa ini tari kandang? Yuk kalian sudah membaca ya tadi malam? Tari kandang. Tari kandang berasal dari Jawa Barat. Kandangan berasal dari kata kandanga dalam bahasa Sunda yang berarti tempat untuk menyimpan perhiasan. Menyimpan perhiasan. Wow. Yaitu kandanga, dari kata kandanga, tempat untuk menyimpan perhiasan. Dari kandangan, tari kandangan adalah tari yang berisi kumpulan-kumpulan gerak yang indah dan berharga. Karena dari kata kandangan tadi ya, untuk menyimpan perhiasan. Jadi tari kandangan itu tari yang berisi kumpulan gerakan yang indah dan berharga. Nah, di situ ada contoh tari kandangan di buku paketmu ya, di buku Bu Pena halaman 53 ada contoh tari kandangan. Silakan dipraktekkan sendiri sama teman-temanmu. Itu ada gambar 1, gerak 1, gerak 2, gerak 3 dan gerak 4. Silakan kamu peragakan sendiri. Kita lanjutkan untuk Bu Pena yang halaman 55. Di situ perilaku sifat remaja pada masa pubertas. Nah, yang tadi itu yang laki-laki, sekarang baru perempuan. Wow, keren yang perempuan. Dilihat situ gambar perempuannya. Oh, maaf kok gambar perempuannya, tulisannya maksudnya. Perilaku sifat remaja pada masa pubertas. Yang pertama, perubahan perilaku dan sifat terjadi pada remaja yang mengalami pubertas. Remaja cenderung mengalami emosi yang berubah-ubah. Emosi yang berubah-ubah merupakan hal yang wajar, namun harus disikapi dengan baik. Nah, di situ dengan cara apa untuk menyikapinya? Lakukan kegiatan positif saat masa pubertas seperti mengasah kemampuan memainkan alat musik. Biasanya anak laki-laki ini yang bisa main gitar, ukulele atau apa saja. Yang penting kegiatannya diisi dengan yang positif. Di situ untuk mengisi kartu identitas sesuai langkah yang ada di bukumu, itu langsung kamu kerjakan di buku Pena langsung ya. Dikerjakan langsung di buku Bu Pena.
halaman 57. Untuk berikutnya masih tentang menggali informasi dari teks fiksi yang ada di buku pena halaman 57. Yuk kita bahas lagi. Informasi dari teks dapat diperoleh dengan menentukan gagasan utama setiap paragraf. Gagasan utama dirumuskan berdasarkan kalimat utama setiap paragraf. Selanjutnya, kita dapat merangkum gagasan utama dalam bentuk teks. Nah, di situ yang ayo berlatih, silakan langsung dikerjakan di buku pena halaman 58. Jadi yang halaman 58 langsung dikerjakan di buku penanya. Lanjut yang halaman 59. Di buku pena halaman 59 masih tetap menuliskan gagasan utama dan kalimat utama setelah membaca teks non-fiksi. Gagasan utama merupakan pokok pikiran sebuah teks. Berulang-ulang loh ya, ini gagasan utama harus kalian ingat. Jadi gagasan utama itu merupakan pokok pikiran sebuah teks. Setiap paragraf dalam teks memiliki kalimat utama di dalamnya. Kalimat utama berisi inti informasi dalam suatu paragraf. Nah, di situ lagi halaman 60. Buku paket halaman 60 ada pelaksanaan hak sebagai warga negara. Salah satu hak yang dimiliki oleh warga negara adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat dalam musyawarah dan memberikan suara. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama. Jika semua warga mendapatkan haknya, akan tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Wah, tarik tunggal lagi di sini ya. Jadi di situ di halaman 60 untuk melaksanakan hak sebagai warga negara itu harus apa? Tercipta apa tadi? Yaitu salah satu hak yang dimiliki oleh warga negara adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat dan musyawarah sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Di situ ada ayo berlatih, silakan dikerjakan langsung di buku penanya ya. Apa halaman 60 itu? Itu langsung dikerjakan di buku pena. Ya, langsung halaman 61 juga masih ada lagi properti yang digunakan pada tari tunggal. Kalau yang tadi adalah tari tunggalnya, sekarang properti. Apa saja properti yang digunakan oleh tari tunggal? Tari tunggal. Di situ itu tadi gambar tari sandana ya, tari kandana atau tari kandangan. Boleh. Di situ apa saja properti yang digunakan? Setiap tari tunggal memerlukan properti untuk menunjang penampilan di atas panggung. Properti tari akan membuat penari lebih indah dan menarik. Properti yang digunakan sesuai dengan gerak yang ditampilkan. Jadi propertinya harus menarik, gak boleh sing jelek-jelek. Di situ lagi ada. Nah, di situ setelah habis sudah subtema 2 selesai, tinggal latihan soal subtema 2. Latihan soal subtema 2 kalian kerjakan di lembar folio atau HVS. Nanti dikumpulkan dengan yang tadi ya, yang dikumpulkan tadi ya. Jadi di sini ada yang dikumpulkan, ada yang langsung dikerjakan di buku pena. Tadi yang dikumpulkan halaman berapa saja? Yang dikumpulkan yaitu yang di halaman 37 itu yang dikumpulkan, sama halaman 62 sampai 60 halaman 63 sampai 64
itu juga dikumpulkan jadi ditulis di lembar folio atau HVS. Untuk tema 6 subtema 2 alhamdulillah selesai. Semoga kalian memahami semua inti dari materi tersebut dan semoga ilmu kita bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu agar Allah meridhoi ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Yuk kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Sampai sini dulu materi dari gue ini. Besok kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.